Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di Sabdamu hanya di MyTV. Hari ini atau episode hari ini kita sudah tahu semua yaitu pentingnya belajar Al-Quran atau Iqra. Dan kali ini juga saya akan memberikan kesempatan untuk perempuan hebat dan juga Pak Ustadz untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Dan saya juga akan bertanya Pak Ustadz, karena ada beberapa hal yang menarik untuk saya sendiri dalam episode kali ini tentang Iqra atau pentingnya belajar Al-Quran. Saya pengen tahu Pak, kalau misalnya untuk mempelajari Al-Quran ini ada usia yang paling efektif kah? Atau memang tidak ada kata terlambat? Untuk semua umur belajar Al-Quran itu bisa? Ya, eh, belajar Al-Quran basic yaitu belajar baca. Yang sering juga bukunya terkenal seluruh Indonesia sekarang Iqra. Iqra ya Pak ya? Sebelum Iqra, Qiroati. Dan banyak itu metode mulai dari tingkat basic ya sampai apalagi sekarang itu sudah banyak yang mengajarkan apa tahsin sampai tahfidz, banyak metode sekali. Nah, kalau kata-kata terlambat tidak, karena sekarang banyak orang belajar Al-Quran sudah tua pun Ada mulai ya? belajar. Itu, mulai belajar, justru mulai belajar. Ah, justru di Indonesia ini 65% Muslim yang di Indonesia ini masih bisa dibilang belum bisa baca Al-Quran. 60%. 65%. Nah itu 65%. belum bisa baca. Kalau dikerucutkan lagi, yang bisa dengan baca tajwidnya berapa? Dari 35 tadi, yang benar-benar mengeterapkan membaca tartil tahsin dengan tajwid berapa persen? Kalau dikerucutkan lagi, berapa orang yang mau belajar memahami makna? Jadi bukan cuma Nah, sekedar membaca ya? iya, itu. Jadi mulai nanti belajar perkata tadi, Iqra. Iqra itu akar kata dari qoro'a. Qoro'a yaqra'u, Qur'an wa maqra'an, fahuwa qari'un. Sekarang tidak banyak orang mau belajar, apalagi seperti dulu di pesantren. Ya, namanya tasrif. Ya, belajar, benar-benar belajar, jarang. Apalagi tajwid. Tajwidnya juga itu dulu belajar tajwid harus menghafal juga. Gitu. Dengan kita sifat ujinan itu, alhamdulillahi wa sholala rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haqa fi tajwidina man qurira. Itu udah nggak banyak yang mau belajar. Baik, Pak Ustadz. Kita juga mungkin para perempuan hebat yang ada di sini kita pernah mendengar ya bahwa fondasi dari agama kita itu adalah sholat. Seberapa pentingnya antara sholat dan membaca, apa manfaatnya membaca untuk melengkapi seluruh yang ada di dunia kita gitu, di kehidupan kita Pak Ustadz. Ya, oleh karena itu sholat, ini kembali lagi ya, kalau kita sholat jelas sekali dalam firman Allah, inna sholata tanhanil fahsya wal munkar. Bahwa sholat tadi akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah para pemirsa juga paham itu. Namun, ayat itu tadi bisa terrealisir. Ya, bahwa sholat tadi mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat yang bagaimana? Nah, berarti kembali lagi. Ya, harus paham apa yang diucapkan. Harus paham apa yang dilafatkan dalam sholat. Berarti harus belajar Al-Quran dari segi bacaan dan substansinya. Kalau kita itu paham apa yang kita ucapkan ketika Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ingat dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi, maha penyayang. Waduh nikmat. Ini karena bukan bab sholat, babnya bab tentang pembacaan Al-Quran. Nanti kita bahas sendiri bab sholat, insya Allah. Tapi betapa pentingnya kita belajar baca Al-Quran. Yang pertama ketika kita sholat supaya tahu artinya yang dibaca. Lebih mendalami lagi ketika Ya. kita menunaikan ibadah sholat ya. Pak Ustadz. Otomatis itulah yang membuat sholat kita tambah khusyuk.
Oke, pertanyaan terakhir dari saya Pak, sebelum saya lempar atau berikan kesempatan untuk perempuan hebat yang ada di sini. Cara efektif untuk membaca Al-Quran dengan tajwidnya, dengan lafalannya, itu seperti apa? Ada yang bisa disampaikan untuk pemirsa dan juga perempuan hebat di studio? Ya, mungkin saya ada metode atau contoh. Mungkin di sini bisa dibantu, ya. Contoh tadi, ya, ada lafadz yang bisa saya tayangkan, ya. Karena saya mengajarkan tajwid, ya, mengajarkan tajwid dengan kata-kata contoh bahasa Indonesia. Ibu mungkin semua bisa melihat, pemirsa juga yang di rumah, mama. Di sini menjadi mama. Terus mama. Terus mama. Nah, contoh seperti ini. Belajar tajwid yang mudah. Insya Allah bisa slide berikutnya. Contoh lagi, ya, ada, nah seperti ini Bu, mama, sama, saya, sama, kakak. Baik Pak Ustadz, ini Insya metode Allah. yang luar biasa ya Pak Ustadz ya. Mungkin Ya. nanti setelah selesai program ini Pak Ustadz bisa kasih metodenya untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di sini dan saya sendiri ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Siap. Baik, seperti itu. Untuk belajar itu memang perlu kita contoh. Ini sekedar contoh ya. Para pemirsa yang di rumah, dengan metode inilah mudah-mudahan kita bertambah semangat belajar. Ya. Di sini kalau tadi ada contoh A panjang. Ini contoh I panjang. Jadi bacaan panjang pendek itu kan namanya bacaan mat tobi'i atau mat asli. Nah, mami menjadi mami, mamai, mami, mami, enak masih bahasa. Makan nasi panas pakai sumpit, enak kan? Tapi ini bahasa Indonesia, ya. Kalau mau di bahasa Arab kan, lughat, makhorijul huruf harus seperti Arab, boleh. Lebih bagus untuk latihan juga gitu. Makan nasi panas, pakai sumpit. Nah, boleh, justru lebih bagus. Jadi Ya. lebih mudah diingat. gitu Iya, ini sekedar clue untuk merecall memori supaya lebih mudah. Lebih Yaitu mudah. contohnya bahasa Indonesia. Minum jus jambu sampai puas. Wah. Tapi di bawahnya ada contoh mat tobi'i, ya. Jari kakiku itu ada 5. Tapi di bawahnya janya panjang. Ya. Jari kakiku itu ada 5. Nanti bisa diganti lagi. Jari kakiku itu. Kalau dikasih ya kan? Nah, seperti itu. Boleh sekarang, habis ini ada satu contoh U panjang mungkin. U panjang. Seperti ini Bu. Ibu. Nggak boleh panjang, ibu yang Ibu. pertama. Ibu. Terus? Ibu. Oke, terus? Ibu. Nah, pemirsa juga bisa latihan nanti di rumah. Ya. Ibu. Coba ini. Baca bersama-sama. Ya. Ya, kita sama-sama ya, Pak, 2, 3. Ibu. Baju. Bukan, Oh, langsung bukan. bawahnya. Oke. Baju baru Baru itu biru muda. muda. Terus? Baju baru itu biru muda. Oh, ini kan? Terus bawahnya. Baju baru itu biru muda. Oke, lagi bawah sendiri. Baju baru itu biru muda. Nah, kalimat yang sama, tapi karena panjang pendeknya berbeda, cepat paham, ngeh. Nah, bagaimana belajar tajwid dengan mudah? Insya Allah. Ya. Jadi kita tetap belajar. Karena apa Bu? Mat tobi'i contohnya. Ya, contohnya ini. Kata-kata kola dengan kola beda. Itu berbeda ya, Pak? Iya. Makanya kola pasti itu. Akar kata dari kola.
Tapi Baik. diganti kola, beda. Kalau lanya panjang, udah beda. Beda Nanti juga. kolu, nah seperti itu. Baik Pak Ustadz, ini efisiensi sekali buat kita semua Insya ya. Allah. Metodenya bisa diajarin Ibu untuk di majelis taklim di lingkungan sekitar rumah Ibu. Tapi ini saya sudah kelihatan banget dari ibu-ibu atau perempuan hebat pengen nanya nih sama Iya. Ustadz. Kayaknya kita kasih kesempatan Antusias dulu ya sekali Ustadz ya. nih. Hebat. Silakan disebutkan namanya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rina. Saya mau nanya, kalau di pengajian suka ngajinya buru-buru. Jadi saya mau nanya gimana hukumnya, sebaiknya gimana gitu Pak Ustadz. Iya. Bu Rena, Ini- terima kasih. Terima kasih, bagus sekali. Memang ngaji ya atau baca Al-Qur'an itu yang penting tartil. Bukan masalah cepat. Bukan masalah lagunya enak. Ya kan? Yang terutama sesuai tajwid, tartil. Pelan, jelas makhorijul hurufnya. Ya. Jadi kata-kata makhorijul huruf, makhorijul itu kan kata-kata akar kata dari khoroja. Khoroja itu keluar. Makhorijul tempat keluarnya huruf. Nah, jadi mulai melafatkan kof. Contoh tadi yang saya katakan, qala yakulu, fi'il amarnya, kata perintahnya kan qul. Kita sering tahu mulai dari qul huwallahu ahad. Ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini kata-kata qul kalau dibaca pakai kof itu letak keluarnya huruf itu langit-langit tapi agak ke dalam. Di belakang langit-langit tapi di belakang. Tapi kalau dibaca langit-langit yang pas di atas itu huruf kaf. Kalau Indonesia K. Jadinya kul, artinya udah beda jauh. Kalau kul katakanlah, kalau kul makanlah. Oh, beda jauh. Jadi harus tartil. Bagaimana hukumnya kalau bacanya cepat? Ya mungkin boleh, tapi kalau dia sudah fasih. Kalau dia sudah memang bacaannya bagus. Sudah lancar. Nah, Baik, Pak Ustadz, kita berikan kesempatan untuk perempuan hebat yang akan memberikan pertanyaan. Saya yakin setelah Ibu Rena, ada ibu lain lagi yang akan bertanya. Silakan, Ibu. Ada yang mau bertanya? Mic-nya boleh diberikan Ibu, silakan. iya siapa aja? Monggo. Siapa aja yang mumpung Ya, ada di sini Ustadz bersama ya, kita semua boleh. di Ayo, Sabdamu. silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini suka ikut pengajian ya. Gimana kalau caranya kalau mengajari ngaji anak di rumah supaya cepat bisa ngajinya lancar. Kalau ibu-ibu kan suka di pengajian, terus anak kita yang susah untuk ngaji di rumah. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih Ibu. Oleh karena itu ada Bu, anak-anak bagaimana supaya suka Al-Quran. Nah ini pernah saya bahas juga di kampus PTIG. Yaitu kita kalau dulu kan dengan orang tua kita dipaksa. Lah kalau anak sekarang dipaksa lari semua Bu. Pemirsa yang di rumah, ada trik tip bagaimana supaya anak-anak demen Al-Quran, cinta Al-Quran, senang Al-Quran. Yaitu yang pertama, contohnya, sampaikan dulu substansinya kepada anak kita. Adik, kakak, ayo kumpul di sini. Ayah, abi, bapak, terserah manggilnya apa, mau cerita. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, malaikat, ini memang tidak sesuai Al-Quran, seolah-olah nggak ada Al-Quran dicari. Padahal ini kita mengambil substansi Al-Quran. Ya, karena di dalam Al-Quran di sana nanti dibuka di rumah, para pemirsa yang di rumah boleh buka Al-Quran. Ya, di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, ayat 30, ya, sebelah kiri atas.
Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ingat ya ayat itu? Al-ayah. Kita Ya, 30 lanjutkan. ya. Itu jadi kalau bahasa anak-anak, para malaikat dengerin saya, boleh itu. Tapi cerita itu tadi disampaikan, setelah disampaikan ceritanya, dikasih tahu anak kita. Itu sebenarnya cerita ada dalam Al-Quran. Nah, setelah begitu anak-anak, memang benar ada dalam Al-Quran. Baru dibuka Al-Qurannya, setelah dibuka Al-Qurannya, yang nggak percaya, coba baca artinya. Al-Baqarah ayat 30. Setelah dibaca, oh iya benar di dalam Al-Quran ada cerita ini. Nah, tadi saya sampaikan, kalau dulu mungkin orang belajar dari Al-Quran, diterjemahkan dan diuraikan dengan tafsir. Tapi sekarang untuk menarik anak-anak, boleh kita sampaikan substansinya dulu melalui Al-Quran itu ada beberapa cerita. Surat-surat yang berkenaan dengan cerita. Namanya Qisasul Quran. Jadi disampaikan ceritanya dulu, anak-anak supaya mau mendengarkan, terus disuruh membuka terjemahannya, baru dia belajar buka Al-Quran. Insya Allah dengan cara itu, anak-anak akan senang belajar Al-Quran. Itu saja. Itu Bu ya. Coba diingat mungkin akan langsung dilakukan di rumah. Perempuan-perempuan hebat di studio, insya Allah ya. Mudah-mudahan juga hari ini apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taslim bermanfaat untuk kita semua sebagai ilmu tambahan Bank Mandiri tentang keyakinan kita yaitu adalah agama Islam ya Bu ya. Pak Ustadz, satu pertanyaan terakhir dari saya. Ada yang disampaikan nggak untuk pemirsa di rumah dan juga para perempuan hebat di studio kesimpulan dari tema hari ini yaitu Iqra, pentingnya belajar membaca Al-Quran? Ya, jadi begini, ibu-ibu yang hebat, pemirsa di rumah yang hebat juga. Kita semuanya ingat hadis Rasulullah Muhammad SAW. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Jadi jelas sekali bahwa sebaik-baiknya kita semuanya itu kalau mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Jadi kesimpulannya apa hari ini? Saya hanya mengajak diri saya sendiri, mengingatkan diri sendiri, dan mengajak para jamaah pemirsa di rumah, marilah kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran walaupun kepada anak sendiri. Belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada sekitar. Insya Allah kita berusaha mengamalkan hadis Rasulullah. Belajar membaca, ya, belajar memahami substansinya, dan belajar mengamalkannya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita doa dulu. Memohon kepada Allah, semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dibukakan pikiran dan hati kita penuh dengan cahaya hidayahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi kafil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa'adimi sultan. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, ya Rabb kami. Hanya Engkau lah ya Allah yang maha membukakan hati dan pikiran kami. Hanya Engkau yang memiliki ilmu. Engkau berikan kami, percikan sedikit ilmu kepada kami. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Ilmu yang bermanfaat kepada kami, bermanfaat untuk keluarga kami, bermanfaat untuk masyarakat kami, bermanfaat untuk bangsa negeri ini ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannataka ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun mursalin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Sabdamu pada episode kali ini seluruh program di episode Sabdamu pada episode kali ini kita sudah selesai dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taslim bermanfaat untuk kita semua dan ini merupakan penghujung dari episode kali ini. Saya pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, buat yang nonton video ini jangan lupa subscribe, likes, komen, dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya.